terkait dengan perkuliahan patofisiologi ya teman-teman. Yang untuk materi kali ini itu nanti terkait dengan sistem peredaran darah ya kalau tidak salah. Yang harusnya nanti teman-teman sendiri untuk mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana patofisiologi jika sistem peredaran darahnya itu bermasalah. Nah, monggo saya serahkan kepada penanggung jawabnya untuk mengambil alih, untuk mengatur ataupun mengkoordinasikan untuk presentasi kita di minggu ketiga ini. Monggo saya persilahkan, Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Ada definisi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dengan tujuan utama Apa tadi? Peredaran darah. Nah, tadi kan cuman disampaikan, boleh disebutkan ataupun dijelaskan penyakit-penyakit apa saja yang mungkin berpotensi jika terjadi uh, sistem peredaran darahnya itu bermasalah. Itu apa saja, kemudian nanti silakan dijelaskan dengan gambarannya saja sedikit terkait dengan patofisiologi ataupun mekanismenya terjadinya permasalahan penyakit-penyakit tersebut. Silakan disebutkan satu atau dua yang mungkin yang umum terjadi di masyarakat itu sistem peredaran darah penyakitnya apa aja. Bapak mohon maaf, bisa dibacain pelan-pelan nggak pertanyaannya tadi apa? Oke, ini kan teman-teman tadi kan menjelaskan terkait dengan sistem peredaran darah. Kemudian kan tadi juga itu kan menyampaikan hanya beberapa penyakit ya yang menyebabkan terjadi jika ada gangguan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah jika bermasalah itu umumnya penyakit-penyakit apa yang paling teman-teman sering temui atau yang bermasalah. Nah, kemudian dari penyakit-penyakit tersebut, silakan dijelaskan patofisiologinya ataupun mekanisme bagaimana penyakit itu dapat terjadi. Paham nggak maksudnya? Ada lagi yang mau bertanya? materi yang saat ini dibahas, dan bisa terjadi nggak kalau misalkan kita itu kaget gitu, bisa terjadi kebocoran jantung atau tidak gitu. Oke. Jantung ada kaitannya nggak sih sama sistem peredaran darah? Ada berkaitan dengan yang namanya sistem peredaran darah. Karena kan semua kalau sistem peredaran darah kita itu bermasalah, kemudian maka akan menyebabkan yang namanya permasalahan-permasalahan ke beberapa penyakit yang lain. Bahkan hampir semuanya itu penyakit-penyakit yang ada itu disebabkan aliran darahnya yang bermasalah. Kan aliran darah itu kan ada dua, aliran darah yang masuk ke dalam jantung dan juga aliran darah yang keluar dari jantung, iya nggak? Oke, Pak. Oke, nah ketika aliran darah itu dia masuk ke dalam jantungnya itu dia terhambat. Nah, ketika dia ada hambatan kan ada gambaran, nah ini sini nih. Nah, yang digambar yang ungu yang ditampilkan ini kan adalah apa namanya jaringan ya ataupun aliran darah ketika dia mau mulai masuk ke
jantung untuk dilakukan pompa. Baru habis itu dari jantung akan mengedarkan darah itu ke seluruh tubuh. Nah, di dalam darah ini kan dia mengangkut berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada oksigen di dalamnya, ada dan yang lain-lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ketika aliran darahnya ini bermasalah, teman-teman ingat nggak ada yang kayak pipa atau selang. Nah, aliran darah kita kan sama halnya kayak selang ataupun kayak pipa. Nah, ketika teman-teman itu membuka keran, ketika kan kalau di dalam keran kan ada yang namanya kayak jamur atau apa yang menyumbat kan. Nah, ketika dia ada penyumbatan di situ, entah karena penyakit istilahnya kayak penumpukan lemak. Sebentar, saya screen saja terlebih dahulu mungkin. Boleh di stop share screen, ada gambar ini enggak ya? Oh, ini ada. Boleh dibantu stop share, oke. Oke, kelihatan ya teman-teman ini slide saya? Kelihatan, Terlihat, Pak. Pak. Oke, nah di sini kan istilahnya ini kan gambaran terkait dengan aliran darahnya kita pada manusia. Nah, ketika dia tidak ada hambatan, maka aliran darahnya itu akan masuk ke dalam jantung itu dengan mudah ataupun tidak ada hambatannya. Nah, ketika ada plak yang menempel di saluran intravena dari manusia, maka aliran darahnya itu kan akan tersumbat. Kemudian kecepatannya juga akan semakin besar. Kan kalau teman-teman istilahnya mau menyiram tanaman, itu kan ketika kita memencet ujungnya sehingga yang keluar itu hanya sedikit, maka aliran darahnya itu di situ kan akan cepat. Tekanannya di situ akan cepat. Berbeda kalau kita aliran darahnya itu atau venanya itu dia tidak kita tekan, maka tekanannya di situ akan stabil. Nah, ketika di sini mulai ada banyak plak yang muncul, dia akan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, misalnya penyumbatan pembuluh darah. Kalau misalnya teman-teman sering mendengar atau pernah mendengar, nah penyempitan ataupun penumpukan pembuluh darah di situ ada yang namanya plak. Nah, ketika di sini itu bermasalah, maka aliran darah yang masuk ke dalam jantung itu kan akan berkurang. Nah, ketika aliran darah itu masuk ke dalam jantung itu berkurang, dia menyuplaikan aliran darah ke dalam seluruh tubuh, itu juga akan berkurang, sehingga asupan-asupan aliran darah ke organ-organ tubuh kita juga akan berkurang. Sehingga akan membuat yang namanya organ-organ tubuh kita itu akan melemah, ataupun berkurang, ataupun bisa menyebabkan kerja jantung jauh lebih maksimal. Misalnya awalnya kerja jantung itu misalnya hanya 10 detak per menit misalkan ataupun per detik. Nah, tetapi karena adanya sumbatan, kemudian aliran darahnya berkurang, sehingga pompa jantung itu bekerjanya 2 sampai 3 kali lipat. Sehingga ada yang namanya menyebabkan juga yang namanya gagal jantung. Ya kan? Nah, ketika semua permasalahan terkait dengan gagal ginjal dan yang lain, itu memang bisa disebabkan oleh karena bukan lagi memang bisa, tapi memang disebabkan oleh yang namanya kurangnya ataupun adanya hambatan pada saat aliran darah itu masuk ke jantung. Nah, kemudian terkait dengan yang namanya kebocoran jantung. Nah, kebocoran jantung itu kan ketika katup, karena kan di setiap kalau tadi bisa ditampilkan nggak share screen-nya teman-teman tadi kan ada yang bilik kiri, bilik kanan, dan yang lain kan ya. Nah, sampai saya jelaskan. Nah, ketika terjadinya kebocoran jantung di setiap bilik kanan, bilik kiri, dan yang lain-lainnya, itu kan dia memiliki pintunya masing-masing. Sebentar, saya share-kan gambar jantung. Arteri kanan, arteri kiri. Mana nih?
Oke, ini kelihatan ya. Nah, di sini kan ada yang namanya atrium kiri, atrium kanan, kemudian eee, ada vena kanan, ada vena kiri, atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventrikal kanan, ventrikal kiri kan ya. Nah, di setiap ventrikal kanan, kemudian atrium kiri, ventrikal kanan, ventrikal kiri, dia memiliki katupnya masing-masing. Nah, dikatakan dia itu bocor, itu katupnya di sini dia tidak sanggup lagi yang namanya menutup. Karena tadi jantungnya itu alami yang namanya peningkatan jantung sehingga membuat kerja jantungnya itu bekerja sangat melebihi dari kapasitasnya sehingga membuat si katup-katupnya di sini itu juga menjadi bermasalah. Nah, ketika katup ini bermasalah, maka aliran darah yang harusnya masuk ke atrium kanan dari saluran darah masuk ke atrium kanan, kemudian masuk lagi ke atrium kiri, sehingga nanti dia akan balik lagi. Harusnya dia masuk ke ventrikal kanan dan ventrikal kiri, akan balik lagi. Nah, ketika dia balik lagi, itu disebutnya itu adalah penyakit kebocoran jantung. Sehingga katupnya ini harusnya dia keluar, itu dia masuk lagi ke dalam atrium kanan, dia tidak keluar ke atrium kiri. Nah, nanti seperti itu. Sudah ada lagi? Sudah cukup jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan atau dikonfirmasikan? Sudah Pak, jadi kalau misalkan kaget itu ngaruh nggak Pak ke pembocoran jantung seperti itu? Kalau kaget itu dapat menyebabkan itu bisa saja itu dapat disebabkan karena nanti akan berkaitan dengan terjadinya bukan gagal jantung, kaget sehingga kan jantungnya itu kan terkejut, sehingga dia memungkinkan bahwa itu bisa terjadi. Itu salah satu penyebabnya, makanya juga disebutkan gagal jantung. Karena terjadinya shock semuanya di situ. Itu berpengaruh nggak sih? Oke, sambil saya jelasin. Saya bertanya saja. Nih, hipertensi itu berpengaruh nggak sih terhadap yang namanya aliran darah? Berpengaruh Pak. Oke, berpengaruhnya di sebelah mana? Karena kalau hipertensi kan Mm-mm. dia tekanan darahnya tinggi Pak. Bisa Mm-mm. jadi karena semakin tingginya tekanan darah itu akan menyebabkan penyumbatan bagian saluran peredaran darahnya sehingga bisa menyebabkan gagal ginjal jantung maksudnya gitu. Oke. Nah, ini teman-teman sudah bisa untuk menjelaskan terkait dengan hipertensi bisa nggak bisa karena kan dia terkait dengan aliran darahnya yang cukup tinggi karena saluran darah venanya itu mengalami peningkatan di situ sehingga dapat menyebabkan yang namanya kenaikan tekanan darah. Terus apalagi hiperlipidemia itu bisa nggak? Hiperlipidemia itu bisa nggak? Bisa juga Pak. Kenapa kok bisa? Karena dia peningkatan pada lemaknya gitu Pak di Oke, bagian dinding pembuluh darahnya sehingga ya. menyebabkan penyempitan kayak gitu. Oke. Kemudian ada lagi nggak penyakit-penyakit yang menyebabkan disebabkan oleh aliran darahnya semuanya bermasalah? Gagal jantung tadi udah. Kalau anemia, Pak, Anemia, kalau anemia dia bagaimana bisa menyebabkan terjadinya anemia karena penyumbatan pembuluh darah? jumlah eritrosit atau hemoglobinnya berkurang, Pak.
Terus kemampuan darahnya membawa oksigennya jadinya menurun, jaringan tubuh kekurangan oksigen atau hipoksia, bisa karena peredaran darah, defisiensi zat besi, atau gangguan sumsum tulang belakang, Pak. Oke, betul. Jadi kan aliran darah itu kan dia banyak membawa yang namanya oksigen dan lain. Nah, ketika dia kekurangan asupan sel darah merahnya ke semua jaringan tubuh, maka dia bisa dapat menyebabkan terjadinya apa tadi penurunan HB-nya sehingga kan dapat menyebabkan anemia kalau nama penyakitnya. Nah, ketika terjadinya anemia berarti kan dia ada kekurangan sel darah merahnya di dalam tubuh. Berarti kan pompa darahnya tersebut untuk dialirkan ke seluruh tubuh itu mengalami yang namanya kekurangan sehingga disebutkanlah penyakit yang namanya anemia. Ada lagi nggak selain itu? Bapak kalau mimisan gitu dia berpengaruh nggak Pak? Atau ada hubungannya nggak? Ada Oke. sih, cuma Mm-mm. dia gimana proses dia keluarnya gitu Pak? Mimisan. Oke, kalau dari yang sudah teman-teman cari, mimisan itu disebabkan oleh apa? Nah, kalau mimisan itu kan dia ada berbagai macam ya yang bisa berpengaruh kenapa dia itu bisa mimisan. Yang pertama, ya mungkin saja karena terjadinya apa namanya efek dari obat-obatan. Nah, kok bisa obat-obatan? Nah, obat-obatan pengenceran darah itu kan juga bisa berpengaruh terhadap yang namanya bisa mengeluarkan yang namanya mimisan. Kemudian adanya cedera di dalam hidungnya itu juga bisa dikatakan mimisan karena kan aliran darahnya keluar melalui lubang hidung. Kemudian disebabkan oleh alergen sehingga kan di situ kan ada peradangan. Nah, ketika ada peradangan, sehingga kan jaringannya di situ kan rusak ataupun bermasalah, sehingga itu tuh juga dapat menyebabkan yang namanya juga mimisan. Nah, kemudian yang paling sering itu yang juga itu terjadi mimisan itu pada pasien yang hipertensi. Nah, sehingga di situ ada banyak pembuluh darah yang pecah di daerah hidung. Nah, di hidung itu juga ada banyak pembuluh darah di sana sehingga juga memungkinkan di situ pembuluh darahnya pecah sehingga keluarlah aliran darahnya semuanya di sana. Kemudian apa lagi? Varises, Pak. Varises. Varises kenapa? Kok bisa dia menyebabkan pembuluh? Karena dia darah dari kaki kan mengalir ke atas, dia melawan Mm-mm. gravitasi. Kalau misalnya pada orang-orang yang bekerja kelamaan berdiri gitu, dia otot betisnya nggak bekerja gitu, nggak berkontraksi buat buat bantu mompa darah ke jantung lagi, Pak. Oke, sehingga kan aliran darahnya kan dia kan tadi tuh dia kan aliran darahnya itu kan ada dua, ada yang di aliran darah itu masuk ke dalam jantung, kemudian jantung menyebarluaskan lagi. Nah, kemudian dia habis menyebarkan luas kan masuk lagi ke jantung untuk dipompa lagi. Nah, kemudian setelah dia keluar kan ketika dia mau masuk lagi ke jantungnya, itu kan nanti dia itu kan tidak sanggup lagi untuk dialirkan ke jantung kembali sehingga dia sama halnya kayak udem atau penumpukan cairan. Nah, sama halnya di situ juga dapat menyebabkan terjadinya tidak sanggupnya aliran darah untuk masuk lagi ke dalam jantung. Sehingga dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti ada udem, kemudian apa tadi? Dan yang lain-lainnya. Kemudian selain itu ada lagi Stroke Pak? stroke. Kenapa stroke? Betul. Soalnya kalau Mm-mm. stroke kan namanya aliran darahnya ke otak terus keganggu, terus habis itu
dia kesumbat kan, terus habis itu pecah deh pembuluh darahnya, jadi stroke. Gitu kok, Kak. Ya, betul. Jadi, jika kan sebenarnya itu kan aliran darah itu kan sangat penting ya. Sebenarnya yang paling penting itu kan di sini kan perannya si jantung. Karena kan jantung yang dia tugasnya untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ketika jantung itu dia tidak sanggup lagi atau kerjanya itu melebihi dari kapasitasnya, maka yang paling kena pertama itu kan awalnya memang dari saluran pembuluh darahnya. Ketika saluran pembuluh darahnya di situ bermasalah, sehingga dia di situ akan menyebabkan jantungnya juga ikut bermasalah. Nah, ketika jantungnya di situ juga akhirnya kena, sehingga kan ada dua organ tuh yang kena, yang saluran pembuluh darahnya kena, kemudian dari awalnya sehingga jantungnya juga kena, sehingga dia kerjanya jauh lebih banyak lagi yang dari yang harusnya misalnya dia kerjanya 10 kali dalam satu hari, tapi dia karena ada permasalahan di saluran peredaran darahnya itu sehingga menyebabkan dia 2 kali lipat dari pekerjaan yang seharusnya, sehingga dia lama-kelamaan lelah dan juga capek untuk melakukan pompa. Nah, ketika dia sehingga kan di situ kan dia sudah mengalirkan suplai sel darah merah di situ atau aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika dia kekurangan suplaian aliran darah itu dia dapat menyebabkan yang namanya kekurangan oksigen. Karena kan dia juga membawa oksigen. Nah, tubuh kita ini juga sel-selnya itu juga membutuhkan yang namanya asupan oksigen. Nah, ketika dia kekurangan, maka lama-kelamaan dia dapat rusak dan akhirnya dia pecah. Nah, ketika dia pecah, sehingga kan sel sarafnya di situ semuanya kan jadinya bermasalah. Sehingga bisa yang namanya terjadi yang namanya stroke. Karena kan dia nanti kan berkaitan nanti masuk ke otak. Ada lagi nggak yang lain? Penyakitnya yang lain? Kekurangan oksigen itu juga bisa. Sehingga nanti di situ kan akan menyebabkan jaringan-jaringan yang ada di situ jadinya bermasalah. Kemudian apalagi? Ginjal juga bisa kena. Jadi sistem peredaran darah ini itu dia bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Ketika saluran aliran darahnya di sini semuanya bermasalah. Oke, saya izin share screen. Saya izin jelaskan Si O pencet. Men. Oke. Jadi di sini kan ini hanya beberapa tampilan saja terkait dengan beberapa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sebentar saya slideshow terlebih dahulu. Oke. Yang disebabkan oleh yang namanya gangguan pembuluh darah. Nah, di sini kan seperti yang tadi beberapa teman-teman sudah sebutkan, ada yang namanya tekanan darah atau hipertensi dan yang lainnya. Di sini ada yang namanya iskemik dan yang lainnya teman-teman silakan baca sendiri. Nah, kemudian kalau edema kan di situ kan ada terjadinya penumpukan cairan ya di dalam suatu jaringan tertentu. Misalnya kalau di kaki berarti ada edema di bagian kaki ataupun di bagian rongga-rongga tubuh yang lainnya. Nah, edema di sini itu kan dia bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Misalnya ada terjadinya peradangan, kemudian ada yang terjadinya bukan karena peradangan ataupun inflamasi. Kemudian ada yang disebabkan terjadinya kekurangan drainase limfe. Nah, ketika terjadinya permasalahan peradangan dan juga bukan peradangan dan juga karena kekurangan drainase limfa, di sini itu dia dapat menyebabkan yang namanya edema ataupun selain karena permasalahan ketiga ini itu juga bisa disebabkan oleh beberapa obat-obatan yang memang efek sampingnya itu dapat menyebabkan yang namanya edema. Ada yang tahu obat apa yang dapat menyebabkan terjadinya edema atau penumpukan cairan? Golongan golongan CCB itu apa aja? Teman-teman udah belajar farmakoterapi? Amlodipin kan, Pak? Oke, amlodipin.
itu kan dia dapat menyebabkan edema salah satunya. Nah, ini kan dia juga dapat berpotensi bahwa terjadinya namanya penumpukan cairan di sana sehingga dia tidak sanggup lagi untuk menyuplaikan apa namanya aliran darah ke dalam jantung kembali. Kemudian ini macam-macam edema, silakan nanti teman-teman baca sendiri. Kemudian saya lebih fokuskan ke beberapa. Kemudian di sini ada yang namanya uh, kongesti, itu di sini dibagi menjadi dua. Ini kan terkait dengan peningkatan aliran darah ke suatu area karena adanya pelebaran pembuluh darah dari arteri yang nanti itu disebabkan oleh adanya peradangan ataupun reaksi oleh aliran darah. Nah, di sini itu kan dia dibagi menjadi dua, ada yang namanya kongesti aktif dan juga kongesti pasif. Kalau yang namanya kongesti aktif itu yang tadi yang saya jelaskan terkait dengan adanya peningkatan aliran darah dari suatu area ke pembuluh darah. Nah, kemudian kalau yang namanya kognitif pasif itu nanti dia aliran darah yang keluar dari jaringan ke masalah yang namanya sistem drainase vena. Kalau yang kongesti itu kan dia alirannya keluar nanti, kemudian yang kalau yang kognitif pasif itu dia penurunan aliran darah. Nah, kalau kenaikan itu disebabkan oleh olahraga. Nah, kalau misalnya teman-teman olahraga itu kan pompa jantungnya kan akan meningkat sehingga aliran darahnya itu akan terjadi yang namanya peningkatan. Nah, kemudian kognitif pasif itu kan dia terjadinya penurunan aliran darah itu bisa jadi dikarenakan karena dekompensasi jantung sehingga kan beban jantungnya itu kan dia tidak mampu lagi memompa karena di situ sudah ada permasalahan jantung sehingga aliran darahnya itu berkurang. Kemudian di sini perdarahan karena ada terjadinya trauma dan yang lain, kemudian karena shock, kemudian karena aliran darahnya itu kurang, itu dia juga dapat menyebabkan terjadinya shock hipovolemik, kemudian dapat menyebabkan anemia tadi yang sudah teman-teman sampaikan, dan juga kalau terjadi kekurangan aliran darah dapat menyebabkan kerusakan pada kulit ataupun otak. Nah, kalau di otak kan tadi bisa disebabkan oleh stroke dan yang lain-lain. Ini terkait dengan yang namanya aliran darah yang bermasalah ini ketika dia itu terjadi kebocoran, maka dia akan saling menutup, kemudian iskemik, kemudian iskemik lokal, sodium shock. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait sebentar. Misalnya kayak hipertensi tadi, sebentar. Saya screenkan. Kenapa sih dia itu dapat menyebabkan hipertensi? Itu patofisiologinya itu kita bisa lihat dari RAS-nya mana? Oke. Oke. Nah, kenapa sih hipertensi itu dapat bermasalah? Nah, ini kan ketika apa namanya aliran arterinya itu dia terjadi permasalahan, kemudian dia masuk ke ginjal ataupun cairan-cairan. Karena kan darah itu kan dia membawa cairan-cairan tubuh ya yang dibutuhkan oleh tubuh, ada oksigen dan yang lain. Nah, ketika dia masuk mengalirkan dan dia itu kurang suplainya ke ginjal. Nah, sehingga ginjal dia di sini itu akan mengeluarkan yang namanya renin, bahwa renin ini itu adalah informan bahwa dia terjadi kekurangan oksigen ataupun kekurangan volume yang dibawa oleh darah ke ginjal. Nah, ketika reninnya ini keluar, itu akan ditangkap yang namanya itu oleh angiotensin. Atau di sini yang namanya angiotensinogen yang dikeluarkan oleh liver atau hati. Nah, ketika angiotensinogen ini ketemu sama renin, nah ini masih dalam bentuk yang inaktif, dia belum aktif.
ketika dia sudah bertemu, masing-masing nih angiotensinogennya ini belum aktif, reninnya ini juga masih belum aktif. Nah, ketika renin dan juga angiotensinogennya ini bertemu, dia akan menyebabkan yang namanya angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini dia dirubah lagi menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini dibantu oleh ada yang namanya ACE inhibitor. Nah, ketika ada bantuan dari ACE inhibitor ini, maka dia akan terbentuk yang namanya angiotensin 2. Nah, ketika angiotensin 2 di sini terbentuk, dia dapat menyebabkan uh, uh, simt simptom sorry simpatiknya naik, aktivitas simpatiknya naik sehingga menyebabkan tekanan darahnya meningkat, kemudian terjadinya natrium, kaliumnya itu reabsorpsi kembali sehingga menyebabkan kaliumnya itu terekskresi sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah, kemudian di sini oleh uh, kenaikan yang namanya aldosteron sekretnya juga sehingga meningkat sehingga terjadinya retensi antara carian-carian tubuh sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah. Kemudian di sini terjadi yang namanya vasokonstriksi sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah. Kemudian dia di sini pulmonarinya di sini bermasalah sehingga mengeluarkan ADHD. ADHD-nya di sini kemudian uh, menyebabkan terjadinya reabsorpsi kembali oksigennya sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan darah. Nah, siklusnya nanti seperti ini. Karena kekurangannya air, garam, terretensi kembali atau terserap kembali. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasikan kembali? Aku mau nanya tentang edema. Boleh. Kalau kayak ibu-ibu gitu kan suka mengonsumsi pil KB ya, kontrasepsi gitu. Nah, pil KB itu bisa menyebabkan edema nggak sih Pak? Soalnya kan ada keluhan kayak badannya badan atau kaki atau mukanya itu kayak makin agak gemuk gitu loh Pak. Itu ngaruh nggak sih Pak? Itu kayak ada sangkut pautnya ke edema nggak sih Pak? Berarti pertanyaannya itu berkaitan dengan obat-obatan kontrasepsi ya, yang hormonal. Itu ada beberapa pasien itu yang mengalami kenaikan berat badan ya, ataupun penumpukan atau kenaikan atau terlihat di beberapa areanya itu mengalami kelihatan lebih gendut ataupun lebih gemuk gitu ya. Iya betul Pak. Oke. Itu bisa juga disebabkan oleh yang namanya edema gitu kan ya? Iya Pak. Nah, itu ada kan pil KB atau obat-obatan hormonal itu kan hormon ya. Obat hormon di sini kan itu kan akan berkaitan dengan yang namanya peningkatan nafsu makan. Nah, sehingga nafsu makannya itu kan menjadi bertambah. Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman itu pasien-pasiennya teman-teman ketika meminum obat-obatan hormonal itu akan mengalami yang namanya peningkatan nafsu makan. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang terjadi yang namanya retensi cairan. Nah, karena kan dilihat di situ kan ada kandungan hormon estrogen ya di dalam pil KB. Nah, estrogennya ini itu dia mekanismenya itu dia dapat menahan cairan itu tidak cepat keluar dari dalam tubuh sehingga dia bisa menumpuk ataupun menahan supaya H2O di dalam tubuh itu tidak dikeluarkan. Sehingga dia akan terjadi yang namanya penumpukan cairan di beberapa titik. Misalnya kalau ada yang di muka, ya berarti ada penumpukan di daerah wajah. Kemudian misalnya di kaki atau misalnya di pinggang ataupun di daerah yang lainnya. Nah, kemudian memang itu adalah hal yang wajar karena kalau misalnya dia ada konsumsi obat-obatan hormonal yang kandungannya estrogen. Tetapi kalau dia itu tidak ada
mengonsumsi ataupun kandungan obat-obatan hormonalnya itu tidak ada kandungan estrogennya, maka di situ dia kenaikan berat badannya itu disebabkan oleh peningkatan nafsu makannya. Nah, tinggal kita lihat di situ ada nggak kandungan dari levonorgestrel, kemudian ST, apalagi yang satunya itu di andalan itu ya noretisteron ya kalau nggak salah, itu nanti juga kan dapat menyebabkan kenaikan nafsu makan. Nah, kalau yang menyebabkan terjadinya penumpukan cairan itu adalah hormon estrogennya. Kan kayak misalnya kayaknya andalan itu juga ada hormon estrogen ya kalau nggak salah, yang dapat menyebabkan terjadinya penumpukan cairan. Itu hal yang wajar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Prednison, dexamethasone, pokoknya obat-obatan kortikosteroid juga kayak gitu ya, Pak? Betul sekali. Jadi mekanismenya kurang lebih sama. Dia dapat menahan cairan tubuh itu supaya tidak keluar. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi?